Pemirsa, Majelis Hakim menghadirkan 12 saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Para saksi di perpustakaan Vera. Pemirsa, ini adalah gambar yang kami terima dari Irma Huta Barat di mana jaksa penuntut umum memenuhi permintaan Majelis Hakim untuk menghadirkan 12 saksi secara langsung di persidangan Baradae. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi. Mereka dimintai kesaksiannya satu persatu. Tadi sidang sudah dimulai pukul 10 pagi, di mana saksi terdiri dari keluarga Brigadir Yosua, kekasihnya, serta tim pengacara keluarga Brigadir Yosua. Mereka adalah Kamarudin Simanjuntak, ayah Yosua Samuel Huta Barat, kemudian ibu Yosua Rosti Simanjuntak, Mahareza Rizky, Yuni Artika Huta Barat, Devianita Huta Barat, Novita Sarinadea, Rohani Simanjuntak, Sangga Parulian, Roslin Emika Simanjuntak, Indra Bantau Pasaribu, dan juga Vera Mareta Simanjuntak. Para saksi di perpustakaan Vera. Itulah dia datang. Nah, jadi patung tak tulis lah. Kayak apa lah. Jaksa penuntut umum menghadirkan 12 saksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Barada Richard Eliezer atau Baradae. Dan berikut pemirsa informasinya. Pemirsa, Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae langsung bersimpuh di hadapan orang tua Brigadir Yosua. Richard Eliezer atau Baradae langsung menghampiri ayah dan ibu Yosua Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Richard langsung berlutut di hadapan Samuel, bersimpuh sambil menunduk. Sementara ayah Brigadir J langsung mengelus kepala pemuda ini. Richard juga berlutut di hadapan Rosti Simanjuntak, memegang tangannya dan mereka sedikit bercakap-cakap. Richard lalu kembali duduk di dekat kuasa hukumnya. Wajahnya sendu ketika melihat keluarga Brigadir J berdatangan ke ruang sidang. Baradae berusaha menahan tangis hingga berulang kali menunduk dan menarik nafas dalam. Inilah pemirsa suasana ketika keluarga dari Nofriansyah Yosua Huta Barat datang ke ruang persidangan untuk menjadi saksi. Di mana ketika keluarga ataupun orang tua almarhum Brigadir J datang, Brigadir atau Baradae ini langsung menghampiri ayah dan ibu Yosua sambil berlutut, bersimpuh sambil menunduk. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan sidang lanjutan Baradae boleh disiarkan secara langsung tetapi tanpa suara. Berbeda pemirsa dengan sidang dakwaan dan juga eksepsi pada pekan lalu. Sidang lanjutan dengan agenda kesaksian keluarga dan pengacara Brigadir J hari ini disiarkan langsung namun tanpa suara. Hakim mengambil keputusan karena sidang kali ini sudah materi kesaksian dan isinya sensitif.
Beberapa pengunjung sempat nekat untuk menyiarkan langsung persidangan di akun media sosial melalui ponsel. Mengetahui hal tersebut, hakim berulang kali menegur dan mengancam mengusir pengunjung sidang yang menyiarkan langsung sidang kesaksian keluarga Brigadir J. Hakim juga menginstruksikan petugas untuk menyisir orang-orang yang menggunakan ponselnya untuk siaran langsung. Pemirsa, informasi langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah ada rekan Jasmine Rahmadi di sana. Selamat siang Jasmine, informasi apa yang dapat Anda bagikan kepada kami melihat saat ini sidang boleh disiarkan, namun kita hanya dapat menyaksikan visualnya saja tanpa suara. Ya, selamat siang Anate Alita dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pidana terhadap kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Yang mana memang agenda hari ini meliputi Barada Richard Eliezer atau lebih tepatnya adalah pemeriksaan saksi. Memang pemirsa tadi dapat kami sampaikan bahwa Richard Eliezer masuk ke ruang sidang sekitar pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Lalu seluruh saksi yang hadir juga langsung mengikuti dan masuk ke ruang sidang untuk mengucapkan sumpah. Ada total 12 saksi yang dihadirkan pada sidang hari ini, yakni termasuk adalah kuasa hukum dari Brigadir J, yakni Kamarudin Simanjuntak, lalu ada ayah dari Brigadir J, yakni Samuel Huta Barat, dan ibu Brigadir J, Rosti Simanjuntak, juga kekasih dari Brigadir J, yakni Vera Simanjuntak. Ada pula kerabat lainnya yang dihadirkan dalam sidang ini yang juga merupakan kerabat dari Brigadir J, diantaranya adalah Maharesa Rizky, Yuni Artika Huta Barat, Devianita Huta Barat, Novita Sarina Dea, lalu ada Rohani Simanjuntak, Sangga Parulian Sianturi, Roslin Emika Simanjuntak, dan Indra Manto Pasaribu. Yang mana artinya memang jika ditotalkan Ana dan juga pemirsa ada 12 saksi yang dihadirkan pada sidang hari ini, yang mana memang 11 diantaranya ini diterbangkan langsung dari Jambi ke Jakarta dan diberikan pengamanan. Selain itu pemirsa memang dapat kami informasikan bahwa dalam sidang hari ini kami para awak media tidak diperbolehkan untuk menyiarkan audio dari sidang selama sidang berlanjut dengan alasan bahwa para saksi ini tidak boleh mendengar keterangan saksi lainnya, begitu sehingga para saksi pun juga tidak boleh berinteraksi satu dengan lainnya. Ketika satu saksi memberikan keterangan di dalam ruang sidang, saksi lainnya juga diperbolehkan atau diarahkan untuk menunggu di ruangan khusus yang berlokasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kami saat ini masih terus memantau situasi berjalannya sidang, yang mana memang saksi pertama yang memberikan keterangan di dalam ruang sidang ini adalah kuasa hukum dari Brigadir J, yakni adalah Kamarudin Simanjuntak, yang mengatakan bahwa pihaknya ini melakukan laporan pada tanggal 18 Juli dengan dugaan pembunuhan berencana karena melihat adanya sejumlah kejanggalan dalam kasus ini, yang mana diantaranya adalah tempat kejadian perkara yang tidak diberikan polis line, lalu juga tidak dilakukan uji balistik dan tidak dilakukan penjagaan yang ketat. Sehingga memang pihaknya pun juga sempat melakukan pendalaman ataupun investigasi sendiri atau investigasi mandiri begitu, namun tadi pihak Kamarudin Simanjuntak enggan untuk menyebut beberapa pihak yang telah memberikan keterangan kepada pihaknya. Selain itu, Anate Alita dan juga pemirsa memang dapat dikonfirmasi bahwa kedua belas saksi ini hadir langsung pada sidang hari ini, pemirsa. Memang sebelumnya pihak majelis hakim memperbolehkan untuk para saksi ini hadir via Zoom. Namun Kamarudin Simanjuntak mengatakan bahwa seluruh saksi ini memilih untuk hadir secara langsung untuk menghindari adanya gangguan internet, dan diharapkan dengan dihadirkannya para saksi secara langsung, mereka pun dapat memberikan keterangan secara lengkap dan rinci. Selain itu, Anate Alita dan juga pemirsa memang dapat kami informasikan bahwa sidang perdana dari Barada E ini dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2022 lalu dengan agenda yaitu pembacaan surat dakwaan, di mana pihaknya memutuskan pada akhir sidang bahwa mereka tidak akan
mengajukan eksepsi ataupun nota keberatan. Dan memang mereka pun juga mengatakan bahwa ada beberapa catatan terkait dakwaan, namun pihaknya memilih untuk tidak mengajukan nota eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, dan catatan-catatan tersebut ini nanti akan dibawa oleh kuasa hukum Baradae dalam proses pembuktian. Selain itu pemirsa, memang sebelumnya terdakwa Richard Eliezer juga sempat menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Brigadir J, yang mana memang permohonan maaf tersebut juga sudah ditulis oleh Baradae pada saat ia ditahan di rutan Bareskrim. Namun memang permohonan maaf ini baru disampaikan oleh Barada Eliezer pada sidang perdananya yang berlangsung pada tanggal 18 Oktober 2022 lalu. Ana, kami akan terus memantau berjalannya sidang, di mana memang saat ini baru saksi pertama, yakni adalah Kamarudin Simanjuntak yang memberikan keterangan. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Ana Tealita. Jasmine, artinya saat ini baru Kamarudin saja yang memberikan keterangan. Nanti usai Kamarudin, apa sudah ada informasi siapa lagi kemudian saksi yang akan dipanggil ke dalam ruang sidang untuk memberikan keterangan? Ya, Ana Tealita, memang kami awak media tidak diberikan informasi untuk urutan saksi yang akan memberikan keterangan di dalam ruang sidang. Yang kami ketahui adalah memang saksi pertama yang memberikan keterangan adalah Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Tadi memang Kamarudin juga sempat menyampaikan bagaimana awalnya ia mengetahui kasus ini, lalu bagaimana pihak keluarga Brigadir J ini memutuskan untuk mengutus pihaknya sebagai kuasa hukum dari Brigadir J, dan juga pihaknya pun melihat ada beberapa kejanggalan. Tadi pun pihaknya juga mengatakan bahwa saat jenazah dari almarhum Brigadir J ini dikirimkan dari Jakarta ke Jambi, awalnya pihaknya tidak langsung membuka jenazah tersebut karena orang tua dari Brigadir J ini berada di luar kota, dan pada saat itu yang menerima jenazah dari Brigadir J ini adalah salah satu saksi yang juga dihadirkan dalam sidang hari ini, pemirsa, dan kami pun akan terus menunggu keterangan dari saksi-saksi tersebut. Ana Tealita. Terima kasih laporan langsung Jasmine Rahmadi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi masih dalam persidangan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Usai jeda.